Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 9 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Di dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan membahas untuk apa sih kita mempelajari fungsi kuadrat ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai suatu permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oleh karena itu, nilai ekstrim ya, maksimum dan minimum ya, berperan penting dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Baik, istilah-istilah yang akan kita gunakan apa saja sih? Ada yang istilah-istilah yang akan kita gunakan adalah yang A, terbesar, terjauh, terpanjang, terluas, atau yang sama dengan kata-kata itu dapat dikaitkan dengan nilai maksimum. Yang B, terkecil, terdekat, terendah, terpendek, tersempit, atau sama artinya dengan kata-kata yang dapat dikaitkan dengan nilai minimum. Jadi kita akan bermain di nilai maksimum ataupun nanti di nilai minimum. Contoh soal. Sebuah roket ditembakkan ke atas setelah T detik roket mencapai ketinggian yang dirumuskan dengan HT yaitu sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat dalam meter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan roket untuk mencapai tinggi maksimum dan berapa tinggi maksimum yang dicapai? Baik ya, di sini penyelesaiannya ya. Fungsi HT itu adalah 40T dikurang 5T kuadrat. Kita lihat ya. A itu adalah bilangan di depan fungsi kuadrat. T kuadrat ya, bilangan depan T kuadrat adalah A yaitu min 5 ya. Bilangan di depan T ini adalah B yaitu 40. Dan C itu bilangan tersendiri, nggak ada kan nilainya kan? Tapi dia 0. Nah, di materi fungsi kuadrat itu kita jelaskan di depan X kuadrat adalah A, di depan X saja adalah B, terus bilangan tersendiri adalah 0. Maka di sini bilangan di depan T kuadrat itu min 5. Ini adalah A ya, min 5A, B-nya 40, C-nya adalah 0. Tinggi maksimum yaitu H max pada T sama dengan min B per 2A. Nah ya, tinggi maksimum rumusnya yaitu min B per 2A sama dengan B tadi 40, kalau min B berarti min 40 per 2A. A-nya tadi berapa nilainya? Min 5 kan? Nah, berarti 2 dikali negatif 5. Didapatlah hasil negatif 40 dibagi 2 kali negatif 5 berapa? Iya benar, negatif 10. Negatif dibagi negatif kan positif. Jadi 40 dibagi 10 adalah 4. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik maksimum adalah T sama dengan 4 detik. Nah, sekarang tinggi maksimum peluru. Ya. Kita lihat ya. Tadi waktu, sekarang tingginya. Jadi, H max itu rumusnya adalah negatif D per 4A. D ini adalah min B kuadrat per 4A AC. Ya kan? Jadi min 40 kuadrat dikurang 4AC. A-nya tadi min 5, C-nya 0 per 4 dikali A ya. Tinggal masukin saja. Nilai B-nya tadi kan 40, jadi 40 kuadrat. Nilai A-nya tadi min 5, jadi 4 dikali negatif 5 dikali 0. Bilangan berapapun dikali 0 kan hasilnya 0. Jadi yang tersisa yaitu 40 kuadrat. Didapatlah negatif 1600. 4 dikali min 5, min 20. Nah ini lagi, min dibagi min adalah plus ya. Jadi 1600 dibagi 20 hasilnya 80. Jadi tinggi maksimum peluru adalah H sama dengan 80 meter. Nah contoh yang lainnya. Panjang seutas kawat adalah 200 meter. Kemudian kawat itu dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X meter dan lebar Y meter. Jika luas persegi panjang itu dinyatakan dengan L, A. Nyatakan L sebagai fungsi, B. Tentukan luas maksimum persegi panjang.
Baik, misalkan X adalah panjang dan Y adalah lebar ya. Panjang kawat itu adalah sama dengan keliling persegi panjang. Ya. Nah, kawat itu kan bisa dibuat suatu bangun ya kan, sama dengan kelilingnya, yaitu 200 meter. Jadi penjabarannya 2 dalam kurung X tambah Y sama dengan 200. Ini rumus keliling ya, jangan salah ya. Rumus keliling kan 2 dalam kurung panjang tambah lebar. 200 ini dari mana? Ya kan dikeliling. Ya. Nah, sekarang 2-nya kali pindah jadi bagi. Jadi 200 dibagi 2, 1. Kan 2-nya pindah ke sini kan. Jadi X tambah Y sama dengan 100. X-nya pindah. Positif pindah jadi negatif. Jadi Y sama dengan 100 dikurang X. Nah, luas itu adalah L ya. Luas itu kan panjang kali lebar. Artinya tadi panjang itu adalah X, lebar itu adalah Y. Jadi X dikali Y. Atau dapat disubstitusikan ya. L sama dengan X dikali 100 dikurang Y. Dari mana 100 dikurang Y ini? Nah, 100 dikurang Y ini kan dari penjabaran di atas itu tadi kan. Y sama dengan 100 dikurang X kan. Jadi X kali Y ya. Y yang ini disubstitusikan ke sini. Jadi kali ya, X kali 100, 100X dikurang X kali X, X kuadrat. Atau L sama dengan negatif X kuadrat ditambah 100X. B, L sama dengan negatif X kuadrat ditambah 100X ya. Dengan A sama dengan negatif 1 dan D sama dengan 100. Jadi tinggi maksimum persegi panjang tersebut adalah min D per 4A. Saya sama dengan B kuadrat dikurang 4A AC ya kan. A-nya min 1, C-nya 0, B-nya 100 kan. Jadi 100 kuadrat dikurang 4 kali min 1 dikali 0. Nah, per 4A, A-nya tadi nilainya min 1 kan, gitu ya. Jadi 4 dikali 0 kan 0 kan. Berapapun bilangan dikali 0 hasilnya 0. 100 kuadrat. 100 kuadrat ini berarti berapa tadi? Iya, 10.000 ya. Jadi min 10.000 dibagi min 4 itu hasilnya 2.500. Jadi luas maksimum persegi panjang adalah 2.500 meter persegi. Baik, itulah tadi ya materi penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan silakan diketikkan di kolom komentar. Pesan Bapak ya, jangan lupa terapkan protokol kesehatan, pakai masker ya, cuci tangan, jaga jarak karena ini kita belum selesai masalah pandemi ya. Semoga cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas normal. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.